Cerita dimulai di wilayah Yongzhou. Kita akan diperkenalkan seorang pemuda yang bernama He Lianxi, yang ternyata pemuda tersebut memiliki dendam yang sangat dalam kepada orang-orang Yongzhou tersebut. Dengan tingkat tinggi kungfu yang Lianxi kuasai, dirinya membantai seluruh orang-orang di sana dengan sangat brutal, bahkan hanya seorang diri. Tanpa adanya rasa berbelas kasih kepadanya sedikit pun, di sini Lianxi membunuh satu-satunya raja di wilayah tersebut dengan cara yang cukup brutal. Entah perlakuan seperti apa dan apa yang telah mereka lakukan kepada Lianxi selama ini, dan kekejaman apa yang telah Lianxi terima di saat itu, sehingga semua itu sampai membuat Lianxi benar-benar murka, dan melakukan tindakan yang sangat kejam. Cerita beralih di wilayah Shouyun. Di sini diperlihatkan seorang wanita bernama Liang Chan, yang wanita tersebut akan segera menikah dengan putra mahkota wilayah Shouyun, namun ternyata wanita tersebut mengalami hilang ingatan di masa lalunya, dan yang ada di ingatannya sekarang hanyalah bentuk pohon yang ia lukis selama ini. Tak lama setelah itu putra mahkota si Jiu datang menemuinya. Dialah calon suaminya kelak, dan pernikahan mereka akan diadakan 2 hari mendatang. Namun sebelum itu Liang Chan menyempatkan dirinya pergi ke pasar untuk menjual lukisan tersebut, dan berharap dengan lukisan tersebut dapat menemukan identitasnya yang hilang selama ini. Namun saat Liang Chan akan pulang, dirinya langsung dihadang oleh 2 orang pria misterius, dan saat kedua pria tersebut akan membunuhnya tiba-tiba Lianxi datang membantunya. Dan setelah Lianxi melihat wajahnya Chan dengan sangat jelas, dirinya langsung tahu dan mengenalinya, sehingga hal ini membuat amarah Lianxi memuncak. Di saat itu si Jiu juga berada di sana dan berusaha menolongnya, tetapi karena kekuatan mereka tak sebanding, maka si Jiu harus menerima kekalahan telak darinya. Namun rasa penasaran Lianxi tak berhenti sampai di situ. Dengan tanpa adanya rasa takut sedikit pun, Lianxi mendatangi di kediamannya, bahkan ia juga menculiknya dari sana. Dan disinilah terungkap nama asli Liang Chan adalah Feng Yuan. Lianxi juga memaksanya untuk mengembalikan ranting Lian Li yang dulu sempat ia ambil. Dan ternyata Feng Yuan adalah salah satu orang yang menyiksanya dulu, bahkan Lianxi juga hampir mati di tangannya. Namun karena Feng Yuan yang sekarang tak tahu apa-apa, sehingga Lianxi masih mempunyai rasa sedikit berbelas kasih kepadanya. Walaupun Lianxi bertindak cukup kasar dengannya, tetapi dirinya memiliki sedikit rasa peduli kepadanya. Dia juga adalah kunci dari masalahnya, sehingga Lianxi tak akan membiarkan Feng Yuan mati begitu saja.
3年前，他不是这个看着自己，根本就想得起来最后是不会这么轻易就会死。兴许是失了记忆。别碰我！现在还不能死，跟你上。 Dan karena Lianxi tak mendapatkan jawaban apa-apa darinya, ia memilih melepaskannya dan menyuruhnya untuk segera pergi dari kediamannya. 不想知道我们之间是什么关系。我从前试试。你走吧。世子。 Kejadian ini membuat Feng Yuan trauma, sampai ia takut untuk melanjutkan pernikahannya. Dirinya juga tak mau kelak jika si Jiu mendapatkan banyak masalah karenanya. 梁辰，我更不能取消这桩。中的不是普通劫匪。那他是？看来除了我们之外，还有一路人冲。今日是你与世子大婚。3年，我依然不知。 Singkat cerita, hari pernikahan mereka telah tiba. Lianxi yang pada dasarnya ingin mengikhlaskan Feng Yuan menjadi berubah pikiran, sehingga ia memutuskan untuk melihat pernikahan mereka. Namun karena ada pihak lain yang menginginkan nyawa Feng Yuan, di sini terpaksa Lianxi turun tangan, dan kini pernikahan mereka menjadi kacau dan gagal total. 最果敢的女子，你唯一传说元天机术可通过去相位。金将仪式完成。 Karena tak ada satupun orang di sana yang mampu menghentikan Lianxi, sehingga mau tak mau si Jiu membiarkannya dengan penuh rasa sakit. Tak hanya itu, Lianxi juga membawanya tepat di hadapan pohon suci, yang pohon tersebut ternyata berada di suku Linchuan, dan disinilah asal-usul Lianxi. Bahkan di bawah pohon ini juga pernah menjadi saksi pernikahan mereka dan telah sah menjadi suami istri. Feng Yuan yang telah tahu identitasnya dan kejahatannya di masa lalu, hanya bisa pasrah dan berusaha untuk memperbaiki ini semua. Kejadian ini juga telah membuat Feng Yuan menjadi luluh dan tenang, sehingga kini dirinya mau mendengarkan perintah Lianxi. Lianxi yang melihat sikap Feng Yuan telah berubah total pastinya semakin membuatnya tak tega. Bahkan sekarang Feng Yuan telah menerima semua kebenaran ini, dan dirinya berjanji akan bertanggung jawab atas segala perbuatannya di masa lalu. Tak lama setelah itu, Feng Yuan memohon kepadanya untuk membolehkannya pulang dan menjelaskan kebenaran ini semua. Ia juga berencana akan membatalkan pernikahannya dengan putra mahkota Zhou Yun. 我得给他一个交代，我一个人去就可以了，你无需跟着。你的命，我的。 Sesampainya di Zhou Yun, Lianxi langsung ditodongkan pedang oleh orang-orang di sana, dan setelah Lianxi menunjukkan identitasnya yang sesungguhnya, seketika semua orang yang mendengarkannya langsung dibuat kaget dan ketakutan. 川少主，3年之。林川少主，你肯定有办法证明自己的。此事，世子应当知晓。 Si Jiu yang tahu niat Feng Yuan datang hanya untuk membatalkan pernikahannya pastinya sangat tak setuju, dan walaupun Feng Yuan telah membujuknya dengan cara apapun, tetap saja si Jiu masih keras kepala dan tak pernah menyerah atas ini semua. 林川又着实对咱们受允。
听说望月山上气温低，你们不会又要打起？那到底是谁三番几次的要？记住了那个人的长相，我可以画下来。望月山的地址，总得给我们一份吧。 Di sisi lain inilah pemuda bertopeng yang menyuruh bawahannya untuk terus memburu dan membunuh Feng Yuan, bahkan Lianxi sekarang juga menjadi targetnya. Raja Shouyun yang tahu putranya berambisi ingin menikahi gadis tak jelas membuatnya sangat murka, sehingga Raja Shouyun tak sungkan untuk memberikan pelajaran kepada si Jiu putranya. 难道只有与临川有关的责任我担当？少在这里说什么冠冕堂皇的话！我到底该如何从他这里寻到连理之？少主，临川被灭一事，钱桑未知全貌。你在吗？我想借点东西。 Lagi dan lagi Lianxi sangat terharu ketika ia melihat Xinsang dan Feng Yuan tertawa bahagia, dan karena hal inilah yang membuat Lianxi makin tak tega untuk membunuhnya. 就差一点。你看我。 Dan disinilah baru Lianxi sadari, jika ranting Lianli yang ia cari selama ini ternyata berada di tubuh Feng Yuan, bahkan sekarang telah menyatu dengannya, sehingga untuk mengambilnya harus membunuhnya terlebih dahulu. Lianxi yang tahu kebenaran tersebut langsung hilang harapan dan ia memilih pergi dari sana. Oh, 伤也养好。 进来前能不能先敲个门？你无需去想那些无关紧。你是不是在逃避什么？你不是我，有没有关？秦桑，你进来吧，趁热喝吧。反正跟连理之无关。你不是来拿那个匪徒的画像？我先去。这地方。 线索给的如此明确，怎么？ Di satu sisi si Jiu sedang menjalani hukumannya karena menentang raja, dan begitu Feng Yuan tahu akan kondisinya sekarang, ia memilih pulang dan memohon kepada raja untuk mengasihaninya. Tak hanya itu, Lianxi juga datang menemui sang raja untuk meminta sesuatu darinya, dan begitu raja tahu dia orang dari Lin Chuan, sang raja langsung bergegas untuk melihatnya dan menemuinya. Dan entah seperti apakah sosok Lianxi di masa lalu, sampai-sampainya Raja Shouyun sangat patuh dan bersedia berkorban apa saja untuknya, bahkan nyawanya sekalipun. Namun setelah Lianxi tahu apa yang ia minta sangat berhubungan dengan keselamatan raja, ia memutuskan untuk membatalkan permintaannya, dan mencari cara lain untuk memecahkan masalahnya selama ini. Karena si Jiu tak mau membatalkan pernikahan dengannya, di sini Feng Yuan memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dari pihaknya, namun sebagai bayarannya Feng Yuan harus menerima hukuman yang sangat berat. Lianxi yang melihat Feng Yuan ikut menanggung semua tanggung jawab ini membuatnya sedikit tersentuh, dan sempat Lianxi akan memohon kepada raja untuk membebaskannya, namun Feng Yuan menolaknya, ia juga tetap akan melanjutkan dan menyelesaikan hukumannya. Di sisi lain si Jiu juga mengetahui jika Feng Yuan juga sedang membatalkan pernikahannya, dan kebenaran itu langsung membuatnya menjadi sangat marah.
Dan setelah si Jiu tahu jika Feng Yuan menggunakan nyawanya, hanya demi membatalkan pernikahan dengannya membuatnya tak tega, dan sekarang dirinya memutuskan untuk sepenuhnya membatalkan pernikahan dengannya dan melepaskannya. Dirinya juga bersedia melajukan kembali hukuman Feng Yuan yang sebelumnya belum terselesaikan. Si Jiu juga telah ikhlas jika Feng Yuan akan dibawa Lianxi pergi meninggalkan kediamannya. Singkat cerita, tibalah mereka di kediaman Lianxi, dan saat Chan mandi tiba-tiba dia berteriak. Si Jiu yang menyadari Chan dalam bahaya pun segera datang melihatnya, namun setelah sampai di sungai ia tak menemukannya. Tak hanya memberikan perhatian yang cukup untuk Feng Yuan, di sini Lianxi juga mengoleskan obat luka untuknya, dan karena perhatian inilah yang membuat Feng Yuan sedikit gugup berhadapan dengannya.您尝尝，秦桑，你为啥了？我都好几日没有见到他，等他回来，我会问问他的。 Beralih di kediaman si Jiu, dan saat itulah ia mendapatkan kabar jika salah satu komplotan yang berusaha membunuh Feng Yuan waktu itu tertangkap. Dengan tanpa adanya rasa berbelas kasih kepadanya sedikitpun, ia langsung menginterogasinya dengan cara yang sangat kejam. Di sini juga si Jiu mendapatkan kebenaran jika Liang Chan adalah tuan putri wilayah Yangzhou, dan namanya yang sebenarnya bukanlah Liang Chan, melainkan adalah Feng Yuan. Feng Yuan. Dan setelah si Jiu tahu jika Lianxi memiliki dendam yang sangat dalam kepada penguasa Yangzhou, kemudian dirinya bergegas pergi menyusul Feng Yuan dengan tujuan untuk menyelamatkannya dari Lianxi. Namun yang ia temui di sana bukanlah penyiksaan ataupun penganiayaan, melainkan sebuah kedamaian dan kehangatan, bahkan kemesraan antara mereka berdua. 我必须在这里守着你。不克，为何还要带上如此多的人？贺连熙，你睡了吗？贺连熙人去。少主他睡觉喜欢暗影。话我就直接进来了。我想你也许不想跟西九同桌吃饭，就是什么桂花。 我待会儿出去吃。Hingga sampai saat Feng Yuan tergelincir dan hampir terjatuh, di situ Lianxi menggunakan kecepatannya untuk menangkapnya. Si Jiu yang melihat dirinya tak mempunyai kemampuan itu hanya bisa terdiam dan sedikit pasrah melihat itu semua. Setelah kejadian itu, Feng Yuan kemudian bergegas pergi mencarinya untuk mengobati luka bakarnya. Dia juga mengoleskan obat luka kepadanya. 你来做什么？家也有做大夫的。我举着烛火去找你，你要吹灭。
其实我也记不太清了。明日再上一次药，你为何总喜欢在高处看星星？是在刑场受罚的那个夜晚。姐，你应该不止给我一个人点亮过。你下去吧，要不然再……那还是还给你吧，毕竟它放在我这里。怎样才能令它黑暗？帮我买一些东西啊。暂时。 Bukan hanya itu, Feng Yuan juga memberikan sedikit penerangan di kamarnya, karena Lianxi takut api. Feng Yuan membuat penerangan tersebut menggunakan batu, tetapi apa yang telah Feng Yuan lakukan kepadanya tetap tak mengubah sikap dinginnya. 相处久了才知道，你的嘴应该给很多在黑夜里在一起，也是我想点亮你的黑夜。我一定是做过什么伤害你的事，喝下去以后，应该就能恢复记忆了。我困了。 Dan karena adanya penerangan tersebut, sampai membuat Lianxi bermimpi dan terbawa suasana di saat itu, dan disinilah terungkap mengapa Lianxi memiliki dendam yang begitu dalam kepada Feng Yuan dan keluarganya. Ternyata dulu mereka telah membuat seluruh penduduk sukunya mengalami bencana, sehingga seluruh penduduk di sana musnah dengan cara yang cukup mengenaskan. Karena hal inilah membuat Lianxi makin penasaran mengapa Feng Yuan dulu melakukan tindakan sekeji itu, dan Lianxi memutuskan untuk meracik ramuan yang cukup langka dan tak mudah dibuat, hanya demi untuk memulihkan ingatannya. Namun setelah Feng Yuan meminumnya ia malah mengalami gejala yang cukup aneh, sehingga mereka semua khawatir akan kondisinya. 兴许比现在的兴是的，时若不是，可以为我的罪过付出代价。 Semua yang Feng Yuan alami membuat si Jiu salah paham, sehingga ia mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap dan membunuh Lianxi. Namun di balik itu semua ternyata dimanfaatkan oleh para komplotan pria bertopeng tersebut untuk menculik Feng Yuan di kediaman Lianxi. 你只能相信我。第一次见他就一剑刺下，想救他，就别爱他。我来。少主，少夫人她怎么样了？ 到底是什么人？是。 Mereka berdua yang menyadari, jika kesempatannya ini telah dimanfaatkan pihak lain dan keselamatan Feng Yuan terancam, pastinya membuat mereka berdua sangat murka. 他是不是？众人未听令，拿下他！ 少夫人出事了。 Dengan tanpa basa-basi Lianxi dan si Jiu langsung mendatangi kediamannya, sesuai petunjuk yang ditinggalkan penjahat tersebut. Di satu sisi si Jiu akan menghadapi pasukan penjaga di sana, sedangkan Lianxi akan menyelamatkan Feng Yuan yang sekarang sedang disekap oleh pria bertopeng di kediamannya. Dan terungkap ternyata penjahat tersebut adalah kakak kandungnya Feng Yuan, dan entah mengapa dirinya bisa bertindak setega itu kepada adik kandungnya sendiri, yang pasti kejahatannya tak akan pernah bisa diampuni sampai kapanpun. Feng Yuan yang melihat Lianxi mempertaruhkan nyawanya pun langsung tersentuh, dan sekarang ia sadar jika kepedulian Lianxi kepadanya tak hanya sebatas teman saja. Tujuan kakaknya Feng Yuan selama ini ternyata hanya menginginkan setetes darah jantungnya Lianxi, orang keturunan asli Lin Chuan, dan karena tak ada jalan lain, Lianxi terpaksa menuruti semua permintaannya. Dan di saat kritis inilah, Feng Yuan sadari jika Lianxi memberikan kode dengannya, sehingga ia tahu arah menghindar ketika pisau itu Lianxi lempar. Namun sungguh sialnya mereka, ketika darah jantung Lianxi telah berhasil menetes pada batu tersebut, sehingga batu itu mengeluarkan cahaya, dan saat Feng Yuan akan mengambil batunya, dirinya tak kuasa menyentuhnya, sehingga dirinya terpental begitupun batu tersebut yang langsung terlempar jauh.
Feng Yuan yang tahu dan melihat begitu besarnya pengorbanan yang Lian Xi lakukan kepadanya, sehingga hal ini sampai membuat dirinya menangis dan langsung memeluk Lian Xi yang tepat berada di sampingnya.时辰不早了，你该启程了。我们父君昨日突发，老婆子来接公主入里。 Dan disinilah semuanya terungkap, ternyata dulu pernikahan Feng Yuan dan Lian Xi telah kakaknya Feng Yin atur, dan misi Feng Yuan adalah untuk membunuh Lian Xi, dan ini semua Feng Yuan terpaksa lakukan karena jika ia tak menyelesaikan misi tersebut, maka ibu dan ayahnya akan dibunuh oleh Yin kakaknya si anak durhaka tersebut.连理是临川之主成婚时最为特。原是连理事关生死，不必强加在你身上。教过我洞房花烛，我对不起。公主，我们可以。不知道乌九将军是否？ Sempat Feng Yuan meminta bantuan kepada jenderal kerajaannya, namun suratnya tak sampai di tangan jenderal tersebut, malahan di sini Feng Yuan diancam oleh pelayannya sendiri, dan dipaksa untuk menyelesaikan misi yang telah kakaknya berikan. 你来的时候也看到了，临川地怎么这么多花？我帮你拿吧。不用。公主是个夫，杀死个少主来了，奴婢先退下了。多谢少主。 永昭应该没有16，16是与甜的。历任少主、少夫人。少主，结宴是什么？世间竟有如此。了几年凡人一样的欢愉生活，神叔会在历代族人中择一有缘。我能看出来，他很喜欢你。见他搬出去住了，你还怎么打算呢？是吗？ 你以为你能？之内，公主若是再不动， Dan walaupun Lian Xi adalah suami sahnya untuk saat ini, tetapi ia masih menjaga kehormatannya dengan sangat baik, bahkan ia tak memaksanya sedikit pun. Lian Xi juga memilih tidur menjauhinya, dengan harapan dapat menjauhkan hawa nafsunya. 已经3日了，公主指甲一点一点到致命。文渊，少主，您找我，这里面是一些话剧，如果你您能不能今晚留下来？动手，夫君。 不行，这是这个姑娘家带把匕首放什么都没有发生，我不是好好的吗？ Feng Yuan yang terus dipaksa pelayan rendahannya untuk membunuh Lian Xi kini sudah mulai muak, dan sekarang dirinya mulai berani mengancam balik pelayannya tersebut. Feng Yuan juga tak segan berbelas kasih kepadanya sedikit pun, jika ia masih memaksanya untuk melakukan hal yang tak dirinya inginkan. 敢来临川，就已经做，那就鱼死网破，挖了你的眼睛。何时动手，由我来决定。 Lian Xi yang melihat perilaku Feng Yuan sangat aneh membuatnya penasaran, sehingga Lian Xi mengirim tangan kanannya untuk menyelidiki masalah ini dengan jelas. Dirinya juga mengutus beberapa mata-mata untuk mengawasi kerajaan Yongzhou. 少主如何打算？
Setelah mengetahui semua kebenarannya, Lianxi langsung memikirkan cara yang tepat untuk Feng Yuan dan menyelesaikan semua masalah ini. Namun tak lama setelah itu pelayan rendahannya mengambil tindakan yang cukup kejam, yaitu dengan membakar pohon suci di wilayah tersebut, dan sungguh sialnya Feng Yuan ketika ia tak berhasil mencegahnya.有好多酒，原来是被少夫人记得，她是一口酒都喝。春婆婆，你怎么了？是永兆人，何必为？我一定会杀了你！ Beruntungnya hujan segera turun dan memadamkan api tersebut dengan sangat cepat, namun dalam kejadian ini tak ada yang tahu jika kebakaran tersebut adalah ulah pelayannya, malahan yang mereka tahu Feng Yuan adalah penyelamat mereka semua. Dan disinilah terungkap juga asal-usul Xinsang, yang ternyata Xinsang adalah salah satu korban dari pembantaian di seberang pulau, dan pembantaian itu tak lain adalah ulah dari kakaknya Feng Yin, tetapi di balik kejadian ini semua mereka tak sama sekali mengetahui kebenaran itu. Feng Yuan yang melihat Xinsang membutuhkan pertolongan pun segera membantunya. Feng Yuan juga mengobati lukanya sampai hingga benar-benar sembuh. 刚刚有您的信。您瞧悉心照料，我身子已无大。少夫人，你就收下。少夫人，这是今日的花。少主在哪里了？快拿！很多信，他才可以。 叫什么？额婷，我们回家吧。好，回家。石榴花开，就回来。回屋吧。少夫人，早点休息。 我先去休。少主，您休。看一部吧，总归有。既然无地方可去，在临川又待到。金桑，谢少主、少夫人。一年会开3次花，只有5月，自然可以。少夫人，你要做什么？ Karena mereka sering berdua dan menghabiskan waktu bersama, sehingga hal itu tak menutup kemungkinan jika perasaan cinta dan benih rasa suka satu sama lain mereka mulai muncul, dan mengalir satu sama lain.等你回来的时候买的。 Di sini Lianxi juga memberikan hadiah anting-anting delima kepada Feng Yuan. Ia juga berharap kelak tak ada lagi rintangan berat untuk mereka berdua, dan tetap bisa saling menjaga dan melindungi sampai hari tua tiba.
甜。风落吹散旧誓言，回忆仍纠缠，断了线，特别成结，思念从不曾停歇。缘分太浅，爱恨从我心上学。好像丢了只耳环，没找到。好，原来是我在家里等你。发现这桩婚事，作为丈夫保护妻子，临川少主曾提及您受大殿下胁迫。原来你都知道。我用神树的树脂跟你做了那么多。他想保护临川，也想。有一封从永照。 Namun masalah Feng Yuan mulai muncul, dan sekarang ia mendapatkan ancaman dari kakaknya, yang jika apabila Feng Yuan tak segera pulang, maka seluruh orang yang berada di wilayah Yangzhou yang akan terancam keselamatannya. 用它来防身。对不起。你要答应我。 Feng Yuan yang tak mau membebani Lianxi pun memilih merahasiakannya, dan ia memutuskan untuk menanggung seluruh beban ini seorang diri. Lianxi yang tak curiga dan mengira Feng Yuan hanya merindukan kedua orang tuanya pastinya akan menyetujuinya, sehingga Lianxi bersedia menunggunya di rumah sampai ia pulang dan kembali di kediamannya. Xingsang juga Lianxi tugaskan untuk mendampingi dan melindungi Feng Yuan di sana. Namun karena Feng Yuan tak mau mempertaruhkan nyawa pelayan setianya, di sini ia memilih menyuruh Xingsang untuk pergi dan menunggunya nanti ketika ia akan kembali ke wilayah Linchuan. Setelah berada di dalam, sungguh betapa kagetnya Feng Yuan ketika kakaknya Feng Yin dengan tanpa rasa manusiawi sedikit pun membunuh sang raja dan permaisuri, yang itu tak lain adalah orang tuanya sendiri, bahkan ia juga berencana akan menggugurkan bayi yang sekarang sedang dikandung Feng Yuan. Namun karena bayi yang dikandung Feng Yuan mengalir darah Lianxi pemimpin Linchuan, maka untuk saat ini Feng Yuan tak akan dibunuh sebelum ia berhasil melahirkan anak tersebut. Karena merasa wilayah Linchuan terancam, Feng Yuan kemudian memilih menghancurkan kunci masuk ke wilayah tersebut, yang sekarang telah terukir di tangannya, yang itu semua tak lain demi keselamatan Lianxi dan seluruh penduduk di sana. Singkat cerita 4 bulan telah berlalu, Lianxi yang khawatir dan merasa ada yang tak beres dengan keadaan ini memutuskan untuk menyelidiki semua masalah ini, tanpa ia sadari jika Feng Yuan sedang menghadapi hidup dan mati seorang diri. Dan setelah Lianxi sampai di kerajaan Yangzhou, dirinya langsung disambut baik oleh Yin, tanpa ia sadari jika semua hidangan di hadapannya adalah racun yang sangat mematikan. Di satu sisi Feng Yuan berhasil melahirkan seorang bayi, yang bayi tersebut tak lain adalah anak dari Lianxi, namun karena Feng Yuan tak ingin anaknya dikorbankan oleh kakaknya, sehingga ia nekat meracuni anaknya sementara, dengan harapan anaknya bisa diselamatkan setelah semua ini berlalu.
殿下，他们的孩子已经死。到时候你的夫君。 Karena Feng Yuan tak mau melihat Lianxi disiksa terus-menerus, di sini ia memutuskan untuk membunuhnya. Ini juga untuk mengakhiri penderitaannya, dan entah rencana apa lagi yang Feng Yuan siapkan selanjutnya, yang pasti perjuangannya tak akan berhenti sampai di sini saja.川那些族人，你不在意了？川族人死不死的，跟我有什么？ Ini juga alasan mengapa Lianxi memiliki dendam yang sangat membara di hatinya, yang itu semua ternyata karena rasa sakit di setiap sayatan dan tusukan yang ia terima saat itu. Bahkan menurut Lianxi, Feng Yuan istrinya juga ikut mengkhianatinya. Beralih di masa sekarang, dan setelah Feng Yuan bangun dari tidurnya, setelah pingsan dari penculikan kemarin, kini Feng Yuan kembali mendapatkan ingatannya yang dulu hilang, dan setelah dirinya mendapatkan ingatan itu, Feng Yuan kemudian langsung mencari Lianxi untuk melihatnya. Si Jiyu yang tahu kebenaran ini, jika Feng Yuan adalah istri sahnya Lianxi hanya bisa pasrah, ia juga sempat meminta maaf kepada Lianxi atas kelancangannya selama ini. Jin日 还因为你不计前嫌，都会与我临川族人挂上干系。原来属心并无夫人，只能是因为连。 Di satu sisi Lianxi juga mulai curiga, jika cabang ranting Lianli pernah Feng Yuan korbankan untuk dirinya, dan untuk menjawab itu semua, kini ia mulai menyelidiki hal tersebut. Namun ketika Lianxi menanyakan hal itu kepada Feng Yuan, ia menolak mengatakannya, bahkan ia masih berpura-pura jika ingatannya belum pulih sepenuhnya.你俩怎么总站着不说话呀？梁辰，知道和联系，他为了复苏临川，可惜已经没有连理智。 请入座。Dan setelah Lianxi menyelidiki itu semua, sekarang ia tahu kejadian yang sebenarnya terjadi di saat itu. Tanpa menunggu lama dirinya langsung berlari mencari Feng Yuan. Lianxi juga merasa bersalah selama itu karena menganggapnya sebagai pengkhianat. 你以为你把临川入口？什么？你是不是特别好奇？他都进得去，那我能不好奇？是这样被打，就是个疯子！
君不愿意给的位置，我一定陪死挣扎，你逃不。我不能死在他们手里。哎呀！这一席，你一向心连系，林川回不去，也无法输。我去。你舍身救下我，我才让你受到半分伤痛。山花如惊鸿坠下水，你怎么了？也添了风霜，我寄人间寒霜。飘龙飞，退如下雪，天光，心间天子一双双。Lianxi juga mulai tahu jika Feng Yin masih hidup, dan yang ia bunuh waktu itu bukanlah Yin yang asli, melainkan orang tiruan suruhannya. 当时在落雨。我当年在不过是个替身。他的心性，他一定会那个地方，地处朔云和永照的。 Karena kunci untuk membangkitkan pohon suci berada di tangan Yin, di sini mau tak mau Lianxi harus menemukan persembunyiannya, dan mengambil kembali barang yang seharusnya adalah miliknya. 还有些舍不得。朔云和永照。嗯。不过眼下朔云还有些事情未处理完，后会有期。 Beralih di kondisi Yin yang telah berhasil menyempurnakan kekuatan gelapnya, hal ini ia dapatkan setelah dirinya mendapatkan setetes darah jantungnya Lianxi, sehingga sekarang kekuatannya hampir menyamai Lianxi, dan pastinya hal ini adalah ancaman besar bagi mereka semua, termasuk kedamaian dan keselamatan beberapa wilayah tersebut. 林川也能早日恢复，应该是从这条街穿过去。我们在这里相见。 客官，随便看看。老板，你知道我要买给谁？大夫，我这是……你整个都城，若是有我都治不了。 Sebelum berperang melawan Yin, di sini Lianxi menyempatkan bertemu dengan satu-satunya anak perempuannya, yang dulu sempat Feng Yuan racuni untuk membuatnya seolah-olah mati, dengan tujuan agar bayinya lolos dari tangan kakaknya, namun sampai saat ini, Feng Yuan dan Lianxi masih juga belum memberitahu kebenaran itu semua kepada putrinya. 到底去了何处？我再跟你细说。好。叔叔，给你糖。叔叔，这个姐姐谁呀？是你娘亲。 好，石榴再等一下，娘亲，我们是一家人，这儿就是你的家。在临川之前，自己已经有了3个月的那天，我早产。我还误会你。都好。你们的房间我收拾好了。不是还在自责，不知怎么面对夫妻。以前是，那就好好的陪在。 好，姨，你好漂漂。姨，你以前之前住在很远的地方，不方便。 Tanpa persetujuan satu sama lain, Lianxi dan Feng Yuan memutuskan untuk bertindak sendiri-sendiri. Lianxi akan mencari pelaku yang memusnahkan sukunya, sedangkan Feng Yuan menemui putra mahkota untuk merencanakan sesuatu, yaitu memancing Yin keluar dari persembunyiannya. 想办法让他咱的女人想要伤我，一定要找到这个带簪子的。这样，起来吧。您长大了，属于临川的东西。那我们查到了，现在竟然一无所。 Di satu sisi si Jiu tak sengaja bertabrakan dengan sepupunya Feng Yuan yang bernama Si Ying, dan disinilah awal mereka bertemu dan mengenal satu sama lain. 这些病人真是…… 对不起，邓从
子。只是想帮你抓住天上乱飞的纸，我不是西秀，特莲西，扎运的表妹石英，这是，哎，怎么不见风渊他呢？ Dan setelah Lianxi tahu jika Feng Yuan pergi ke istana, hanya untuk memancing Yin pun langsung bergegas menyusulnya, ia juga menitipkan klinik kepada si Jiu dan pengawalnya. Dengan seluruh kebencian yang Feng Yuan terima dan pendam saat itu, inilah saatnya ia akan meluapkan seluruh rasa sakitnya kepada satu-satunya bawahan dan orang kepercayaan kakaknya, dengan tanpa rasa berbelas kasih kepadanya sedikit pun. Feng Yuan menusuknya berkali-kali dengan cara yang sangat brutal. Lianxi yang melihat kondisi Feng Yuan seperti itu kemudian bergegas untuk segera menenangkannya. 他已经得到了日耀树心的力，一刀的。我也呢！可怜兮，可比这个。我要的一招打动。你冷静点。姑姑。是了。 傅云，你们回来了。有受伤，我来看看。石英，没事，小石英没看到。你猜猜。 Setelah mereka pulang dan sampai di klinik Xiying, Lianxi kemudian bergegas membawa Feng Yuan masuk dan membersihkan darah yang berlumuran di tubuhnya. 天机术，术复苏，却被一个到神术。 那一定与神术，以他的野心，很快就会回国。 Sedangkan di dalam istana Yongzhao sedang mengalami kekacauan, satu persatu anggota kerajaan terbunuh secara tragis, bahkan Kasim kepercayaan putra mahkota juga terbunuh dengan sadis di sana. 莫公公出宫送信，怎么还？他死了。待下去，只会落得更。那发簪的样式他使的，是几十年前。 可那烧神术的女子身形不似冷，一起去过节吧。Karena masalah ini bukanlah hal yang sepele, di sini putra mahkota memutuskan untuk pergi keluar istana dan mencari Feng Yuan untuk melaporkan masalah ini. Namun setelah putra mahkota keluar dari istana dirinya langsung diincar Feng Yin, dan kesempatan inilah yang Feng Yin tunggu untuk membunuh satu-satunya anak kandungnya, untuk mengambil alih posisinya, karena sebelum kematian raja dulu, ia tidak memberikan posisinya kepada Feng Yin putranya, melainkan ia berikan kepada cucunya. Beruntung Lianxi dan Feng Yuan menyadari hal itu, sehingga sang raja bisa diselamatkan. Akan tetapi kini Yin telah berhasil menyatukan dan menyempurnakan darahnya dengan Feng Yuan, sehingga luka yang Yin rasakan maka Feng Yuan juga ikut merasakannya. Lianxi yang tahu kebenaran itu, benar-benar membuatnya murka, karena dirinya tak bisa membunuh Feng Yin untuk saat ini, dan walaupun Feng Yuan sudah memohon untuk membunuh Yin, namun Lianxi tak akan pernah mengambil langkah itu. Kini masalah mereka makin rumit, Lianxi harus berpikir keras bagaimana ia bisa memutuskan sumpah darah Feng Yuan dengan kakaknya, sehingga ia bisa membunuhnya tanpa harus melukai Feng Yuan sedikitpun.这里，但我还是偷偷来了永照，可我没有尽到一个做父亲应该尽。
保护妻子的意，正好些了。这些伤好的都快差不多了。对，和凤吟因为树心而结。表姐，你身上的伤该换药。是因为跟凤吟那个贱人的血亲。我怕，若从凤吟体内。Cerita beralih di kondisi istana yang sedang terjadi kekacauan. Feng Yin yang pada dasarnya kejam dan tak layak duduk di kursi raja pun memaksakan untuk menggantikan posisi putranya, dan siapapun yang menentang tindakannya maka akan dibunuh dengan cara yang cukup kejam. 妹妹凤渊长得相似了。殿下，这朝臣们可是没那么好过。给他们一个交代。落入一个。少主、少夫人、王公，如今正悬挂在丞相。夫人放心，秦桑明白。去了，到来哭的寝宫。Lianxi dan Feng Yuan yang mulai geram dengan tindakan keji Yin, memutuskan untuk mendatanginya, dan kali ini ia mencoba untuk mengambil kembali batu darah tersebut, akan tetapi hal itu membuat Feng Yuan terluka, sehingga Lianxi menghentikan ini semua. Dan terungkap jika darah mereka telah menyatu sepenuhnya, yang artinya tak ada yang bisa mencabut sumpah darah tersebut, sehingga jika salah satu terluka, maka mereka berdua yang merasakan sakitnya. 我再去拿个新的纱布。我们好像心头里有什么东西。你要做什么？ Lianxi yang khawatir jika Feng Yuan melukai dirinya sendiri, memutuskan untuk menjauhkannya dengan benda-benda tajam, dan untuk mengatasi ini semua Lianxi tetap berusaha untuk mencari solusinya. Dan setelah Lianxi mengetahui jika pelayan Feng Yuan lah yang memusnahkan seluruh penduduk sukunya, sehingga kebenaran ini membuat Lianxi marah dan murka, niatnya ingin membunuhnya dan mencarinya di istana, namun setelah sampai di istana pelayan rendahan tersebut sudah tergeletak tak bernyawa. 你做任何事，我都要在。你们俩怎么回事？不是去哪？娘娘，千岁！我就是在宫里头见过这根簪子的，花娥。我确定。看好阿渊，有我在。 怎么回事？死了，可惜了，我的。世界任何人都可以夜在那个位置上受天下。对了，凤渊，这个给你，如今也该物归原。 时刻监视着和情况，都要第一时。我们俩商量了一下，决定今日中。到时你和凤吟的姐弟也会怎样？就安安心心的在医馆待着。原来还有半截莲理枝在我心口，你性命的东西绝对不能取出来。我活着的事就是来复活。阿英，这件事，日子我找个妥当的时机。 Karena tak ada cara lain untuk menyelesaikan hal ini, di sini Lianxi terpaksa pergi menuju pohon suci untuk mencoba mencari cara dari sana, namun sungguh sialnya ketika Feng Yin datang lebih dulu darinya. Sempat Xi Ying menyarankan Feng Yuan untuk jujur kepada putrinya, jika dia adalah ibu kandungnya, namun Feng Yuan menolak saran itu, dan berpendapat jika putrinya masih terlalu kecil untuk mengetahui kebenaran ini semua. 16块生辰了，
我给他做了衣裳，得等到16岁时才能说说。教过你的，表姐，找个时机跟小16还小，听不懂，多喝点汤。爸爸，太阳下山了，就会有雨，他们都在等16长大。鸡是虎，神明。少夫人，我们放孔明灯吧。我的愿望很快。秦桑不要别的家人，你们就是少主。先走了。放灯祈福，你怎么突然想到要买这么多花？可是临川自3年前就是一片死寂，不如再去临川看看。好。瘴气太重，不宜。把面纱拿过来，挡一挡。Feng Yuan yang tak mau Lian Xi mengambil resiko pun hanya bisa mengorbankan nyawanya, dan terungkap jika ranting Lian Li yang selama ini Lian Xi cari ada pada tubuh Feng Yuan, yang kebenaran ini baru ia ketahui selama ini. Lian Xi yang terlambat menghentikan Feng Yuan hanya bisa pasrah, kini ia baru sadar jika nyawa Feng Yuan sangat berarti dan lebih penting dari apapun, sehingga ketika cabang ranting Lian Li dikeluarkan dari tubuhnya, Lian Xi sama sekali tak menginginkan itu semua. Begitu juga dengan Feng Yin yang juga merasa hal yang sama dengan yang Feng Yuan rasakan, sehingga sakit ini sangatlah layak ia terima dan ia dapatkan, ini juga balasan atas kejahatan apa yang telah ia perbuat selama hidupnya. Singkat cerita, Lian Xi telah berhasil menumbuhkan kembali pohon suci sukunya, namun kini sekarang ia akan menjalani hari-hari seorang diri, karena satu-satunya orang yang paling ia cintai pergi jauh meninggalkannya. Film ditutup dengan Lian Xi yang perlahan mulai ikhlas dengan kepergiannya. Ia juga telah memutuskan untuk berkelana dan pergi ke tempat manapun itu, dan pastinya pendekar akan berdiri sendiri, berjalan sendiri, dan berakhir dengan seorang diri. 族人们就交给您了，秦桑，